melakukan apa yang Allah sukai. Wah, sebentar hilang gambarnya, sebentar. Saya nggak bisa lihat, maaf. Ada A-nya. Oh ya, kenalan dulu, saya Agin. Insya Allah sudah Di kenal. sini jam 10:10. Harus tidur dulu saya untuk selama ini. Iya. Karena biasa tidur jam 9. Baik, kita ini aja ya, membahas karena wajahnya dari jauh ini kelihatan ya, wajah-wajah banyak masalah ya. Kelihatan itu dari alisnya. Mengerut. Jadi berat ringannya sebuah masalah dengan sebuah masalah itu terasa berat kalau cita-citanya duniawi. Kalau pikiran kita hanya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghargaan, popularitas, pokoknya tetek bengek dunia itu berat, pasti berat. Termasuk cinta ya. Bagi orang yang sibuk mencari cinta manusia, kekaguman manusia berat. Tapi bagi orang yang banyak berpikir akhirat, karena kita pasti mati dan pasti ke akhirat, lalu memikirkan bagaimana supaya selamat di akhirat, jadi ahli surga, ini hidup menjadi jauh lebih ringan. Percayalah ya, itu saja. Orang-orang Israel itu capek sekali, tapi orang-orang Palestina dalam beratnya hidup tetap tenang karena dia melihat dunia adalah tempat beramal dan akhirat tempat menunai. Sedangkan para pecinta dunia aja segala-galanya. Jadi sangat takut tidak kebagian dunia. Jadi yang pertama-tama yang membuat berat ringan tentang cita-cita. Makanya kalau keluarga cita-citanya ketemu di surga, maka sakit jadi penggugur dosa, ditipu juga jadi pengangkat derajat. Jadi kejadian-kejadian yang biasa dianggap berat juga nggak berat lagi, karena sudah pikirannya pahala ampunan. Tapi yang tidak berpikir akhirat berat. Dua yang menyebabkan hidup ini berat adalah yang kedua, kepada siapa bergantung. Kalau orang bergantungnya hanya kepada selain Allah, kepada uang, kepada kerjaan, kepada manusia, kepada tabungan, kepada suami, kepada orang tua, pokoknya yang sandarannya selain Allah pasti capek. Makanya istri yang sangat mencintai suaminya itu biasanya kurang bahagia, karena suaminya jadi sandaran. Duhai suami, engkau adalah segala-galanya bagiku. Itu ciri-ciri nggak bahagia ya. Halo? Ibu, jangan terlalu cinta sama suami ya. Cinta boleh, tapi kalau udah terlalu itu nggak akan bahagia. Karena Allah nggak suka. Allah tuh maha cemburu. Makanya kalau udah bersandar ke uang, bersandar ke apa aja gitu, hati itu nggak tenang. Karena Allah tuh sukanya bersandarnya ke Allah, pemilik segalanya. Ini ada seorang ibu-ibu di Indonesia ngumpulin emas, logam emas ya, banyak. Udah gitu dia, kenapa Bu dikumpul-kumpul? Ini untuk jaminan hari tua, ini agar bisa sekolah anak-anak sampai selesai. Pokoknya semuanya demi masa depan. Dia nggak ingat bahwa yang menentukan itu Allah. Akhirnya ada yang ngajak bisnis, jualan tas, dia ikut saja bisnis, invest modal, dikit, tambahnya semua emasnya diinvestkan dan ketipu. Aduh, habis emasnya. Waduh. Tapi akhirnya sekarang dia bersyukur, karena ternyata walaupun emas itu tak ada,
rezeki tetap ada, anak tetap sekolah, dan yang dia bersyukur adalah sekarang dia tidak bersandar lagi kepada tabungan. Ini yang lebih menenteramkan. Dulu kalau emas turun tegang, sekarang emas naik turun nggak ngepek. Ya udah nggak ada emas. Yang ketiga yang bikin sengsara itu adalah berarti itu adalah kalau kita jauh dari pertolongan Allah. Jadi urusan itu kalau Allah mau memudahin, mudah aja. Kalau Allah tidak nolong ya susah. Jadi sebetulnya innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah kita tuh kadang-kadang nggak mikirin yang namanya pertolongan Allah. Kita hanya menelin akal, pikiran, relasi, strategi. Padahal lihat kalau Allah mau ngancurin sesuatu mah hancur aja. Kalau Allah mau ngangkat, ngangkat. Makanya kalau mau hidup ini mah sibuk aja ngejar-ngejar pertolongan Allah, pasti nyaman. Gitu, di antara pertolongan Allah, wasna'inu bisabri wassalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Itu yang membuat hidup ini enak. Makanya maaf ya, kalau orang yang sholatnya kurang bagus, kurang serius, ya pasti nggak nyaman hidupnya. Orang yang kurang sabar dan kurang sholat, kurang bagus sholatnya pasti ribet ya, tidak tenang. Ciri-ciri Allah kurang senang ke kita itu adalah hati kita tidak nyaman. Karena kalau kita disukai Allah, hati itu nyaman walaupun dalam situasi berat sepelik apapun. Kalau Allah turunkan sakinah, enteng-enteng saja. Wasta'inu bisabri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Barang siapa yang ingin memperbaiki sesuatu, maka perbaikilah sholatnya. Oke, itu dulu. Masa saya ngomong sendiri dari tadi? Ada yang Ayo, kita tukar pikiran atau mau gimana tekniknya nih? Iya boleh. Boleh. Ada yang mau bertanya? Udah tengah malam saya ngomong sendiri. Kalau orang di sini di masjid pada nanya kenapa ngomong sendiri di kamar. Ada mau tanya ibu? Sholat, jadi Bebas. kalau mau dari teman-teman amalkan 40 rakaat sholat kalau pengen mustajab doa ya. Ada yang tanya, A? Iya oke, iya sudah. Biar doa mustajab. Iya, iya. Iya, halo. Bilang lagi. Lebih jelas nggak nih? Jelas, jelas, A. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat, A, saya mau tanya, kenapa sih sholat itu susah sekali? Mungkin ini pertanyaan umum dan ini ya, kenapa sih sholat itu kita susah sekali khusyuk? Boleh nggak kasih satu kunci supaya bisa benar-benar khusyuk buat kita sholat? Kadang pengen khusyuk tapi yang ada aja yang dipikirin gitu. Iya. Itu aja. Baik, kita tuh memang masalahnya dua. Satu, susah fokus. Yang kedua, giliran fokus, salah fokus. Ya. Sebetulnya khusyuk itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita sudah sering lah khusyuk. Contoh, kalau mau ada keperluan sama orang, kita khusyuk. Gak tahu kalau di Amerika ya, kalau di Indonesia seperti mau pinjam uang itu khusyuk. Kalau ditagih utang kita juga khusyuk. Banyak kejadian yang khusyuk. Kita sering melakukannya. Lagi main handphone juga ibu khusyuk ya. Ada anak di sekitar main gak pernah kepikiran. Anak mau tidur gak kepikiran karena khusyuk kita terhadap handphone kita. Nah jadi satu, rahasia khusyuk yang pertama itu adalah kita paham. Karena orang susah khusyuk kalau nggak paham. Benarkah? Iya. Halo? Iya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu udah belajar tentang sholat ini, hukum-hukumnya, aturan-aturannya, kemudian
bacaan-bacaannya itu harus paham. Karena kalau belum paham, kita mau khusyuk bagaimana? Yang kedua, kita memang bertekad mau sholat khusyuk, karena orang itu tergantung tekadnya. Ada orang yang sholat tidak pakai semangat khusyuk, asal jalan aja gitu. Padahal beda yang bertekad dengan yang tidak bertekad. Benar? Seperti pemanah ya. Pemanah itu pasti bertekad mau memanah sasarannya, maka dia akan fokus ke sasaran. Nah, kalau nggak ada target, gimana? Orang nggak akan pernah fokus. Halo? Iya. Ya. Ada lagi? Jadi udah gitu kita punya tekad enggak? Saya sholat ini harus khusyuk. Bakal beda dengan orang yang sholat tanpa tekad. Yang ketiga, tumaninah namanya. Apa? Tumanina. Ya, jadi melaksanakan sholat itu dinikmati seperti membuka brankas. Allahu Akbar. Nah, waktu takbirnya dinikmati. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sendiri itu begitu enak. Bandingkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang umum ini. Kadang-kadang kita nggak sadar lagi baca Fatihah, ya. Nanti malah nanya, saya udah belum Fatihahnya. Kadang kita al-ikhlas yang diaminin, ya. Kadang lagi ruku kita baca at-tahiyat, baru sadar kita keluluk berdiri. Bahkan ada yang saking tidak khusyuknya, tahiyat akhir tuh fil alamina innaka hamidun majid. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Begitu. Ini penyebabnya tidak tumanina. Coba kalau orang buka brankas ya, ceklek, putar ke kiri, ceklek, putar lagi ke kanan, ceklek. Relax saja ya. Walaupun bacaannya tidak panjang, tapi rileks, dinikmati. Apalagi kalau sudah paham, enak. Waktunya ruku-ruku yang tumanina, waktu sujud-sujud tumanina. Dinikmati, karena itu saat, apalagi saat doa di antara dua sujud. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, cukupi semua keperluan lahir batin saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzuqni, berikan rezeki hanya yang halal, yang barokah. Wahdini, berikan tuntunanmu, petunjukmu ya Allah. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya. Wa'fu anni, cabut semua dosa dan aib saya sebersih-bersihnya. Oh, itu doa yang paling top itu. Sayang, kita nggak nyadar lagi doa ya. Belum juga selesai udah keburu sujud. Kita aja pinjam uang atau minta sesuatu, ibu minta ke bapak minta duit, minta makan, minta tiket. Jadi gimana ini kan? Relax, nikmati, dah 2 rakaat nikmati, ya kan? Gitu Bu, satu paham. Mulai sekarang beli bukunya, pahamin dengan baik. Jadi
baca Menuju sholat. hanya hukum-hukumnya, kemudian tiap mau sholat bertekad supaya khusyuk, kemudian lakukan dengan tumanina dan sungguh-sungguh gitu dinikmati, enak itu sholat tuh, dan itu yang jadi jalan diijabah. Ini pernah nyobain cemburu nggak Bu? Nyobain apa kak? Cemburu. Cemburu, Ada pernah cemburu nggak? pernah nyobain cemburu? Ibu-ibu, Pak, hadirin pernah nyobain cemburu enggak? Pernah. Enak tidak cemburu? Nggak enak. Pikiran jadi tenang, jadi jernih atau jadi kacau? Jadi kacau balau. Hati jadi tentram atau jadi galau? Galau. Jawab, ha? Galau. Oh, tidur jadi nyenyak atau susah? Nah, dengan semua penderitaan itu urusan jadi beres atau nambah? Nambah. Udah pusing, udah galau, susah tidur, gak enak makan, ternyata urusan jadi nambah. Salah. Stres itu karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Ulangi apa stres itu? Kurangi Kebanyakan mikir, kurang zikir. Iya, harusnya tiap mikir jadi zikir. Itu rahasianya. Jadi tiap ingat misalkan suami lincah lagi, ambil wudhu, terus sholat. Karena dipikir juga nggak akan bisa membuat misalkan suami lincah ya, di rumah tuh dia loncat-loncat terus ya. Dia main skateboard di rumah. Ya cuma lincah lumayan. Kalau sholat itu kuat karena Allah ngebulak-balik hati suami, hati istri, hati anak. Nah biasanya orang kalau udah cemburu tuh mikir aja terus, nggak akan selesai selain marah, benar? Betul. Ayo, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ersa mau Ini nanya. maju sih. Ersa mau nanya. Maju dikit. Ini teh di mana nih tempatnya, di mana ini? Di Recreation Center. Nyewa apa atau rumah atau apa ini? Nyewa. Masih ngontrak kak. Kita belum punya rumah. Oh, rumah ya ini ya. Gedung pertemuan kak. Community center. Oh, Community center. oke, antum. Ini tuh Ini ada yang mau nanya. Ya. satu lagi nih kadang saya itu bingung kalau misalkan pas ada cobaan gitu ya, kita ada kesulitan gitu, saya itu kadang-kadang bingung titik mana saya itu harus merasa saya itu ada di titik yang udahlah harus terima ini memang takdir Allah gitu, atau kadang di saat yang sama saya itu mikirnya apa iya ini titik yang saya harus terima ini takdir atau ini ujian Allah bahwa saya itu harus usaha lebih keras lagi ya. Di situ saya kadang-kadang itu bingung gitu, di mana ini harus Oke. nyerah atau lanjut gitu. Baik, pokoknya gini, kalau ada kepahitan ya, kalau ada kepahitan yang menimpa, dengar dalilnya begini. Ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Kebaikan apapun yang datang padamu itu dari Allah, keburukan yang menimpa itu dari dirimu sendiri. Maka kalau dalam ada kepahitan, jangan mikir apa-apa dulu selain mikir, ini pasti diundang oleh dosa saya nih. Ini pahit-pahit getir yang gak enak, ini pasti ada dosa. Maka yang pertama dipikir bukan solusi, tapi tobat. Jadi harusnya minta ampun ke Allah. Nanti kalau orang tobat dikasih 3 oleh Allah. 1, hati akan dibuat tenang. Wa min kulli hamin farajan. Yang kedua, wa min kulli doikin makhrajan. Nanti yang kedua akan ada jalannya. Kalau kita seikhtiar dituntut ikhtiarnya.
dikasih ide, gagasan, dipertemukan dengan orang, dikasih motivasi oleh Allah, ada jalannya. Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan nanti rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi mestinya kalau ada kepahitan itu tobat. Nah, orang suka nggak ngaku bahwa semua ini diundang oleh dosa, sehingga lebih sibuk menangisi masalah daripada menangisi dirinya sendiri. Gitu. Saya waktu zaman heboh itu amalannya cuma tobat aja. Tobat apa, dosa karena nikah? Bukan. Ya itu mah nggak dosa, itu mah sah menurut agama ya dan negara. Dosa dari mulai balik, dari SMA dulu terus dosa ke orang tua, ke temen, dosa selama dakwah, itu aja. Dan nanti juga beres sendiri urusan kalau kitanya bisa tobat. Ikhtiar juga ada sendiri jalannya, gitu. Ini yang jarang dilakukan orang. Kalau ada masalah tuh orang nggak mau tobat. Nabi Yunus tuh kena masalah, gelapnya malam, dikecemplungin ke laut, gelapnya laut, terus dimakan ikan, gelapnya perut ikan, lolosnya dengan tobat, dengan minta ampun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 11:30 malam nih, saya udah mulai stres karena Ada lagi tanya? Capek lagi. Ya udah. Asik di mana sampai. nanti lagi jangan kemalaman gini nih, saya repot kemalaman. Saya biasa tidur pada Isya jam 9 supaya bisa bangun malam. Mungkin next time akan Jadi ini ujian. Kalau waktu subuhnya AA, sorenya di sini gimana? A? Setelah subuh gitu. Saya setelah subuh berarti jam 4:30 pagi ya. Ya, Di sana sore ya? Iya. Ya boleh lah. Saya kan tiap jam 5 siaran di Indonesia Ya. live. Oh, tapi Paling mau jam, yang kosong, gak ada yang kosong kan? tapi paling jam 6 sesudah siaran. Jam 6 Saya bagus. jam 5. Mau jam berarti di sana jam 6 ya, maghrib ya. Sebelum maghrib jam 8, jam 9. 8:30 maghrib. Oke, berarti jam 6 pagi. Saya kan siaran dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Iya. Live tuh ada bisa disimak di salingsapa.com kayak gini, tapi nggak bisa interaktif langsung. Kalau mau sesudah siaran kita atur, Baik, Kak. nanti Siap, bisa Kak. kayak gini. Kalau kayak gini saya udah lihat, ini kayak lihat nyamuk aja di handphone ini. Halo. Kangen pengen ke sana nih. Iya. Visanya 5 tahun padahal punya. Iya, ditunggu, Ak. Ditunggu, Pak. Kapan aja? Langsung ke Atlanta aja, Kak. Nggak usah puter-puter, Kak. Kan ini ada satu lagi pertanyaan, boleh, Ak? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Ini mengenai sholat di awal waktu, itu kalau memang kita tuh berusaha sekali untuk bisa sholat di awal waktu atau paling tidak menghindari keterlambatan sedikit pun. Tapi di sini nih masalahnya itu banyak kejadian-kejadian yang tidak memungkinkan kita bisa untuk sholat di awal waktu, kayak kebutuhan akan berada di sekolah anak atau di tempat lain gitu, yang kita juga mau sholat kemungkinan tempatnya nggak memadai dan nggak memungkinkan gitu, misalkan kayak di grocery store atau di sekolah anak gitu. Jadi itu saya sih berusaha untuk bisa melakukan di mobil gitu, tapi kayaknya nggak terlalu nyaman karena sekeliling kita juga kayaknya nggak terlalu familiar dengan keadaan kita yang pakai pakaian sholat di mobil, di parking lot gitu. Itu gimana? Apa kita memang harus pulang dulu terus jalan lagi, dan kayaknya nggak mungkin, atau karena sepertinya diiming-iming kayak
dosa gitu ya, walaupun bisa kenapa enggak, misalkan kayak di mobil kan bisa, tapi kok harus ditunda sampai rumah dulu gitu, karena keadaan yang seperti saya bilang tadi itu gitu. Gimana itu? Ya, jadi memang Allah yang maha tahu pencipta kita memerintahkan sholat itu mutlak hanya untuk kepentingan kita. Allah sih pencipta langit bumi, nggak perlu apa-apa dari kita. Dan Allah sudah sangat tahu semua kondisi Indonesia, Amerika, Jepang, Rusia, pokoknya semua negara juga kan ciptaan Allah. Kemarin waktu dakwah di Jepang juga sulit sekali cari tempat wudhu, cari tempat sholat. Jadi sholatnya di taman, sholatnya di trotoar dengan para mahasiswa itu. Dan orang-orang Jepang juga cuma lihat sebentar lalu mereka lewat saja. Memang ujiannya itu ya, di beberapa tempat malah alergi dan dicurigai gitu orang yang sholat. Waktu di Australia juga di airport agak kebingungan waktu belum dapat tempat sholat karena bekas sholat dilihat orang. Tapi kalau sedang safar itu Allah memberi keringanan dengan dijamak. Mungkin yang paling pokoknya adalah kita jaga wudhu dan ikhtiar sekuat tenaga. Jangan sampai menggampangkan ya, dan pahalanya juga beda. Di tempat pesantren gini tiap hari ada azan, ada masjid, lah Bapak Ibu buat dari kondisi yang berbeda. Makanya maksimalkan jaga wudhu, kalau udah ketemu kesempatan lakukan aja sholat dan Allah pasti melihat semuanya ya. Jangan sampai karena takut oleh makhluk, malu oleh makhluk, atau kemudian kita agak menggampangkan sehingga ada yang bolong. Jangan sampai itu, karena pertanyaan pertama di kubur adalah sholat. Dan sholat itu kebutuhan kita, karena dari sholat kita akan tenang, dari sholat kita akan diberikan jalan keluar, dari sholat rezeki akan dibuka, dari sholat petunjuk akan didapat, dari sholat tubuh akan disehatkan, dikuatkan, dari sholat urusan-urusan kita akan terurai dengan sendirinya. Percaya atau tidak? Memang pasti begitu. Kalau santri di sini ngamalin 40 rakaat sholat, 17 fardu, samalah di Amerika juga ya. Diusahakan tepat waktu berjamaah di masjid, 17 fardu ditambah 10 rawatib, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ulangi, qobla subuh, Qobla duhur, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. 10 tuh, jangan tinggalkan. 17 tambah 10 27 ditambah tahajud 11 rakaat. Tahajud 11 usahakan ya, dan duha 2 rakaat. Mungkin nanti ada yang susah kondisinya, pokoknya minimal 40 rakaat, 17 yang fardu ditambah 33 yang mana aja yang jadi sholat sunnah. Dicoba, lihat aja nanti hati tuh tenang, jalan keluar tuh ada aja ya. Allah kan senang lihat hambanya mau bersujud, makin banyak sujud makin ada jalannya, dan jalan keluar tuh nggak usah kepikir oleh kita semuanya. Kayak pertemuan ini juga nggak kebayang, benar? Tiba-tiba ada jalannya, ada ide, ya jadi aja gini. Banyak hal yang tidak diduga bisa terjadi kalau kita memperbaiki sholat. Semoga semua yang hadir ini menjadi orang yang yakin kepada Allah. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, yang maha menatap, yang maha dekat, yang menggenggam diri-diri kami setiap saat, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Berkahilah ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan ampunan bagi semua dosa kami. Ampuni ya Allah, ampuni kami. Ampuni semua dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi
Ampuni dosa yang terang-terangan kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Berikan kesanggupan kami menjauhi maksiat. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa. Berikan kepada kami sisa umur yang dapat merasakan indahnya yakin padamu, nikmatnya ibadah, nikmatnya doa yang Engkau ijabah, nikmatnya rezeki yang halal barokah, nikmatnya rumah tangga sakinah. Karuniakan kepada kami ya Allah lahir batin sehat walafiat, keturunan yang soleh solehah. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah. Karuniakan kepada kami husnul khotimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin.